Apakah boleh berdoa mengenai calon pendamping hidup dengan menyebutkan nama orangnya? Boleh, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Kalau antum ingin mohon kepada Allah kemudian meminta, silakan. Ya, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan jawab. Tapi siapa yang dimintakan itu, lihat syarat-syarat perempuan yang bisa dinikahi. Ya, siapa yang antum kan calon pendamping? Siapa calon pendampingnya? Pertama, pastikan bahwa calon pendamping antum itu benar. Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Duhai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian mungkin beda tempat tinggal, beda kabilah, beda suku, beda mungkin RT, RW, kecamatan sampai beda negara. Lita'arafu, supaya saling mengenal. Dengan ta'aruf itu mengetahui, menjalinlah kemudian hubungan kasih sampai ke pernikahan. Tapi siapa yang menikah? Zakar dan unta. Tidak ada zakar dengan zakar atau unta dengan unta. Jadi kalau antum laki-laki, pastikan yang dimohonkan pada Allah pasangan antum perempuan. Itu kaidah pertama. Kalau antum perempuan, minta kepada Allah pasangannya laki-laki. Jelas ya? Jadi nggak ada istilahnya laki-laki, ya Allah, anugerahkan aku si dia, ya Allah. Mohon, ya Allah. Saya Asep, mohon jadikan Andi pasangan saya. Itu sudah menyalahi. Nggak mungkin dikabul antum. Paham ya? Baik, jadi ingat. Manusia itu cuma dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Bagaimana Ustadz kalau perempuan pengen jadi laki-laki, laki-laki pengen jadi perempuan? Itu artinya dia sedang keluar dari fitrah kemanusiaannya. Paham? Setiap makhluk Allah berpasangan. Quran surah ke-51 ayat ke-49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ya, semua hal makhluk kata Allah saya ciptakan berpasangan supaya kamu sadar cuman saya yang tidak punya pasangan. Saya Esa, saya Allah, saya nggak punya pasangan. Semua makhluk saya ciptakan berpasangan. Ya, laki-laki, perempuan, bahkan hewan ada jantan, ada betina, bahkan tumbuhan ada putik, ada benang sari. Putik nggak bisa sendirian, benang sari nggak bisa sendirian. Ya, sama juga dengan jantan, ada betinanya. Silahkan cek oleh antum, kemarin baru Idul Adha, ada jantan, ada betina. Silahkan cek, antum pernah menemukan kambing homo? Atau sapi lesbi misalnya? Tidak pernah antum temukan. Pak, ini diskon Pak 5%, kenapa? Homo kambingnya. Nggak ada yang begitu. Di kambing saja tahu dengan instingnya menemukan pasangannya. Masa antum yang punya akal nggak ketemu pasangannya? Ya, paham ya? Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau menemukan misalnya ada yang seperti itu, berarti itu ada kelainan, ada penyakit, didoakan, dibantu supaya kembali. Dibantu supaya kembali. Paham sampai sini? Itu syarat yang pertama, pastikan tuh laki-laki kalau perempuan yang minta. Pastikan perempuan kalau laki-laki yang minta. Yang kedua, teman-teman sekalian, pastikan bahwa niat untuk menikah itu meniatkan untuk ibadah. Ini mempercepat pengabulan. Niatkan untuk ibadah. Makanya ketika menyebutkan ayat nikah, kalimatnya langsung pada ayat penggunaannya. Ada ayat, itu diterjemahkan, musab terjemah dengan tanda. Padahal bukan sekedar tanda. Tanda itu dalam bahasa Arab bisa alamah. Alamah itu tanda, diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi alamat. Alamat. Apa itu alamat? Tanda yang mendekatkan pada tujuan. Di mana alamat Masjid Nur Said? Di sana, begitu tahu alamatnya, semakin dekat ke tujuan, mudah menjangkaunya. Nah, kalau antum ingin mendekat kepada Allah, ada tandanya. Tanda yang mendekatkan antum kepada Allah disebut dengan ayat, namanya ayat, tanda yang mendekatkan diri kepada Allah. Isi Al-Quran disebut dengan ayat. Kenapa disebut dengan ayat? Karena setiap antum baca Al-Quran, lebih dekat keadaan antum dengan Allah. Ya, Quran misalnya surah ke-8, ya Al-Anfal, ayat kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang-orang beriman itu kalau disebut nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Ada hal yang berbeda. Allahu akbar, bergetar jiwanya. Ya Allah, sudah ada panggilan. Ya, walaupun antum di kendaraan dengar azan ada getaran. Allahu akbar. Tahu, bentar ya. Wah, ada persoalan. Orang beriman itu beda, getaran dalam jiwanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, kalau dibacakan sama dia ayat-ayat Allah, zadatum imana, ya, bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, ada sandaran yang kuat kepada Rabbnya. Nyandar, ada ketenangan dalam jiwanya. Itu ayat. Makanya isi Quran disebut ayat. Salat itu ayat, mendekatkan kita dengan Allah. Makanya ketika antum menunaikan salat ada ketenangan di dalam jiwa. Enggak percaya silahkan, ya. Antum masuk tempat sholat, musola, masjid, tempatnya aja udah tenang. Puncak tempat sholat itu di Baitul Haram, Ka'bah, Masjidil Haram. Itu puncaknya, kiblatnya di situ. Ketika Allah menyebutkan pertama kali Ka'bah sebagai tempat untuk pusat ibadah, disandingkan ketenangan di dalamnya. Quran surah kedua ayat 125, paling kanan pertengahan. Ya, wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna.
Dan ingat, pelajari, dalami ketika kami jadikan Al-Bait Ka'bah tempat pusat ibadah bagi manusia dan tempat yang menenangkan. Jadi kalau antum punya masalah seberat apapun di depan Ka'bah, tiba-tiba bisa mengalir air mata, lupa dengan masalah, tenang aja. Gak percaya silahkan mendekat. Saya bermohon pada Allah, semoga yang belum bisa disegerakan insya Allah haji ataupun umrah ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Siapin, banyakin doa. Sama, tempat sholat ini masjid musola lebih jauh. Makanya antum masuk masjid lebih tenang. Bahkan dibanding rumah sendiri, silahkan cek beda rasanya. Lain, masuk rumah biasa-biasa, masuk masjid baru masuk rumah Allah. Begitu kaki kanan masuk, Allah maftah ya wa rahmatik, tiba-tiba enak, ada ketenangan yang beda. Salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Duduk merapat sebentar, ya dekat AC, saking tenangnya plak tidur. Nah, nikah sama. Nikah tuh awal ayatnya disebut ayat. Silahkan, Quran surah 30 ayat 21. Wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda yang mendekatkan seseorang kepada Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kami jadikan setiap diri itu bisa berpasangan untuk menikah. Di niat nikah itu pertama kali bukan hanya memadukan rasa rindu, memadu kasih, ya menyatukan dua insan yang saling ingin bersatu. Bukan cuma itu, niat sesungguhnya itu ibadah. Jadi kalau antum ingin dipercepat oleh Allah pengabulan doanya, niatkan untuk ibadah. Ya Allah, pasangkan aku dengan dia ya Allah, supaya aku bisa juga menghafal Quran seperti dirinya yang sudah hafal Al-Quran. Ya Allah, jika memang engkau berkehendak dengan penyatuan ini, jadikan kami ya Allah pasangan yang selalu senantiasa menunaikan salat kepadamu, menjaga dalam kebaikan, menjauhi maksiat. Kami ingin menjadi pasangan yang diabadikan olehmu sampai ke surga ya Rabb. Indah. Jadi begitu antum minta kepentingan untuk ibadah, maka Allah akan jaga itu dan mempercepat kemuliaan-kemuliaannya. Disatukan dengan yang terbaik antum. Makanya kalau ada yang sudah berumah tangga sampai sekarang, belasan puluhan tahun, tapi dengan rumah tangganya belum dekat dengan Allah, pasti ada yang salah dalam rumah tangganya. Ya. Paham sampai sini? Baik, makanya sekarang ini saya lihat banyak perubahan-perubahan. Orang mau menikah, maharnya itu sudah pakai bacaan Quran tambahan. Aku mau menikah, tapi kamu hafalkan dulu surat Ar-Rahman ya. Masya Allah. Saya kalau menghadiri tausiah pernikahan, sekarang bacain Ar-Rahman. Calon suaminya tuh, bukan baca pakai mushaf, hafalannya. Masya Allah, sudah ada hal-hal yang baik sekarang ini. Ya, nanti kalau bapak punya anak perempuan, datang ke rumah, suruh tes bacaan Qurannya. Ya. Adik siapa? Saya Anas Pak, baca surat An-Nas. Baca. Masya Allah, baca, dengerin tuh. Makhrajnya bagus. Kalau belum bagus, latihan dulu. Cari ustadz ya, yang bagus. Kalau adik siapa yang kedua? Saya Torik Pak. Nah, baca At-Torik. Baca. Masya Allah, sesuai namanya. Bagus. Ada yang ketiga siapa? Pucat dia wajahnya. Belum jawab. Saya Imran Pak. Aduh. Tapi panggilan sehari-hari kulhu. Makanya gitu ya. Diminta niatkan untuk ibadah. Nanti kalau antum begitu itu akan dipermudah. Bahkan bahasa Qurannya sederhana. Kalau kamu merasa kurang bekal, aku jadikan kaya kata Allah setelah berumah tangga. Aku jadikan kaya. Ya yughnihimullah. Aku berikan kaya dari keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Jadi syaratnya tadi cari pasangan yang benar, yang kedua niatkan untuk ibadah, kemudian nanti ada turunan dalam hadis Nabi dengan 4 kualifikasi. Tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi atau antum mencari perempuan mencari laki-laki karena 4 hal. Hati-hati karena 4 hal. Motifnya kadang limaliha karena urusan hartanya, lijamaliha karena parasnya, ya, kemudian linasabiha karena urutan latar belakangnya, tapi lidiniha itu yang paling utama karena ketakwaan dan agamanya. Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Kalau ada yang bagus agamanya, maka utamakan itu, maka Anda akan beruntung dalam kehidupan. Ya, tapi sekali lagi boleh menyebutkan nama jika memang syarat-syarat itu sudah antum siapkan, antum memenuhinya, silahkan berikhtiar kepada Allah dan dengan catatan dia bukan istri orang lain.